Puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tercurah kepada hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kemudian. Selanjutnya, saudaraku, semoga Allah membimbingmu ke jalan yang dicintai dan diridainya. Ikutilah selalu protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Ikutilah anjuran itu sesuai dalil syar'i dan teks suci. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Di sini Allah perintahkan Maryam alaihissalam melakukan upaya-upaya nyata dengan menggoyangkan pohon kurma. Demikian pula dengan Nabi kita dan sahabat-sahabatnya. Allah perintahkan berusaha sesuai firman-Nya. Persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, janganlah pemilik unta sakit mendekatkan untanya ke unta sehat agar tidak menularkan penyakit kudis kepadanya. Beliau SAW pun bersabda, jika kalian mendengar adanya pandemi di suatu wilayah, maka janganlah kalian masuk, dan jika kalian berada di dalam suatu wilayah yang terjangkit pandemi, maka janganlah keluar dari wilayah itu. Muttafaqun alaih. Hal itu merupakan bentuk ikhtiar manusia dalam rangka menyelamatkan diri dari risiko yang membahayakan. Diriwayatkan pula dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW ketika kedatangan Syarif bin Suwaid Ats-Tsaqafi dan rombongan kabilah Tsaqif yang salah seorang delegasinya menderita sakit lepra, maka Nabi SAW mengutus utusan bahwa kami telah membaiat kamu, oleh karena itu kembalilah. Perhatikan, kepada seorang penderita lepra, Nabi SAW bersabda, kami telah membaiatmu secara verbal, maka pulanglah. Padahal Nabi SAW ketika membaiat selalu memegang tangan orang yang dibaiat. Tetapi dalam kasus ini beliau cukup membaiat secara verbal atau ucapan. Dalam kesempatan lain beliau SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Oleh karena itu, saudaraku sesama muslim, marilah kita mentaati protokol kesehatan. Mengingat hal ini membawa risiko besar, bahkan menyebabkan kematian seseorang. Jika Anda bercampur dengan orang tua atau penderita penyakit kronis, bisa jadi hal itu menyebabkan kematiannya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah, ikutilah protokol kesehatan demi kemaslahatan dan kesehatan bersama. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Semoga pula salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW.